Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ashabihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita membuka pelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti dengan doa belajar. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berilah kepada kami kefahaman. Anak soleh, apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan mempelajari tentang tema 4, globalisasi dan manfaatnya. Fokus pembelajaran kita adalah IPA, SBDP, dan IPS. Anak soleh, apa tujuan dari pembelajaran kita? Tujuan dari pembelajaran kita adalah dengan membuat poster, siswa mampu menjelaskan cara menghemat energi listrik dengan mandiri. Yang kedua, dengan membuat poster, siswa mampu melakukan kegiatan hemat listrik dengan mandiri. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menulis informasi dalam bentuk tulisan dan visual dari teks eksplanasi yang dibaca dengan menggunakan kalimat efektif dengan benar. Masya Allah. Berarti buat lagi poster, Ustaz. Ya, kita sudah mempelajari dari tema pertama tentang poster, dan Anda sekalian sudah membuat poster bagaimana caranya menjaga lingkungan kita agar tetap sehat. Sekarang kita akan membuat poster bagaimana caranya menghemat energi listrik. Anak soleh, kita telah mengetahui bahwa globalisasi dapat terjadi antara lain karena adanya energi listrik. Ya, tentu saja. Bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan orang lain tanpa kemudian ada bantuan dari energi listrik. Sekarang amatilah peralatan yang menggunakan energi listrik di sekitarmu. Apa saja peralatan? Handphone untuk cas pakai energi listrik. Lampu untuk menyalakan pakai energi listrik. Wah, Masya Allah. Bayangkan olehmu jika energi listrik itu habis dan tidak dapat diperbaharui. Apa yang akan terjadi? Kita akan mengalami kesusahan. Nah, sekarang kita akan mengetahui bagaimana caranya agar kita dapat menghemat listrik. Mengapa harus hemat listrik? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik, industri, bahkan aktivitas pribadi memerlukan energi listrik. Tanpa listrik, kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun di balik manfaatnya anak soleh, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi. Atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global warming. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC, kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Jika hal ini terus terjadi, maka manusia akan terancam habitatnya akibat pemanasan global. Masya Allah. Ternyata begitu ya. Akibat dari pemanasan global, mencairnya es kutub selatan dan utara yang mengakibatkan terendamnya sebagian wilayah bumi oleh perairan. Subhanallah. Jadi seperti itu anak soleh. Makanya kita harus bijak menggunakan listrik. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu
melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah pertama, pilih peralatan hemat energi seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Kemudian pahami lingkungan sekitar kita. Bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai. Lampu misalnya, kipas angin, tap, radio, TV, dan lain-lain. Sebelum meninggalkan ruangan. Wah, ternyata mudah anak soleh. Yang harus kita lakukan adalah tertib dan disiplin. Nah, seperti ini contohnya. Ini semuanya menggunakan energi listrik. Semua peralatan ini lihat, ada tempat belajar, ada lampu belajarnya. Ini lampu tidur, ini lampu penerangan dalam ruang kamarnya. Sama juga ini, ada laptop di ruang kerja, ada lampu, ada print. Ini TV, kipas angin, lampu, radio, dan peralatan-peralatan rumah tangga lainnya. Kulkas, microwave, apalagi nih, dispenser. Bukan dispenser ya. Apalagi yang berputar-putar itu. Itu. Masya Allah banyak sekali. Ada hair dryer, lampu yang paling banyak. Nah, anak-anakku sekalian soleh dan soleha. Ternyata anakku yang soleh dan soleha, dari gambar itu kita bisa tahu bahwa ternyata kehidupan di era globalisasi tidak lepas dari listrik. Tidak dapat dipungkiri, ini kita akan mempelajari tentang peran energi listrik di era globalisasi saat ini. Tidak dapat dipungkiri anak soleh bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi yang sudah kita pelajari, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara. Listrik mendukung perkembangan teknologi di era globalisasi. Segala aktivitas manusia terbantu oleh adanya teknologi seperti adanya peralatan listrik. Nah, anak-anak sekalian yang soleh dan soleh, perhatikan baik-baik. Dari semua gambar ini kamar. Yang gambar pertama ini kamar, ini ruang kerja, ini kamar mandi, ini kemudian dapur. Ini adalah ruang keluarga. Ruangan yang paling boros listrik adalah ruangan keluarga. Ada kipas angin, ada radio, ada televisi, ada lampu di dalamnya. Di dalam gambar di ruangan keluarga tampak lampu, kipas, televisi, radio menyala, sementara tidak ada orang di ruang itu. Betul tidak anak soleh? Betul. Biasanya seperti itu. Kita lihat ruang tamu, listriknya tetap menyala. Semua peralatan listriknya tetap jalan. Padahal tidak ada orang di ruangan tersebut. Kira-kira anak soleh, menurutmu apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Ternyata dampak hidup boros listrik bagi kehidupan warga sekolah adalah pertama, bisa menambah tanggungan pembayaran listrik bagi pihak sekolah. Sehingga mengapa kita harus menerapkan sikap hidup hemat? Mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat? Anak soleh, Ustadz menyampaikan bahwa sebagian besar pembangkit listrik menggunakan bahan yang tidak dapat diperbaharui seperti batu bara, gas, serta minyak bumi yang suatu saat akan habis. Selain itu, penggunaan listrik secara berlebihan dapat menimbulkan pemanasan global. Salah satu contoh sikap untuk menghemat listrik adalah mematikan lampu ketika tidak dibutuhkan, menghidupkan keran air seperlunya, dan mematikan kipas angin, televisi jika tidak digunakan. Kita harus hemat listrik, sebab ingat, listrik itu kebanyakan dihasilkan dari energi fosil.
batu bara, gas, minyak mentah, solar dan lain sebagainya. Yang itu tidak bisa diperbaharui dalam waktu yang singkat. Selama ribuan tahun baru bisa kemudian diproduksi kembali. Wah. Jadi anak-anakku yang soleh dan soleha, kita harus bijak dalam menggunakan listrik. Contoh sikap hidup hemat listrik yang sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah mematikan lampu ketika tidak dibutuhkan. Ini pasti kalian pernah terapkan. Mematikan AC, mengurangi aktivitas menggunakan barang-barang elektronik seperti menonton TV, YouTube, dan lain sebagainya. Mengapa demikian anakku yang soleh dan soleha? Karena selain kita menghambur-hamburkan waktu, menghabiskan waktu dengan hal-hal yang mungkin bersifat percuma atau tidak bernilai pahala, selain itu pula dapat menyebabkan pemborosan terhadap penggunaan energi listrik. Seperti itu. Oke, itu contohnya. Kira-kira apa lagi contoh lainnya? Anakku yang soleh dan soleha, silahkan cari di rumah. Contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kamu terapkan untuk menghemat listrik. Nah, anakku yang soleh dan soleha, beberapa hari yang lalu kita sudah mempelajari tentang manfaat globalisasi, di mana semua arus barang dan jasa bisa kita dapatkan dan kita peroleh, bahkan kita bisa gunakan, walaupun itu berasal dari luar negeri. Masya Allah. Dan orang di luar negeri pun dapat pula menikmati produk dari Indonesia. Masya Allah. Karena adanya arus globalisasi. Nah, apakah hanya memberikan dampak positif saja? Ternyata ada dampak negatifnya juga. Apa sikap yang harus kita kembangkan untuk menyikapi era globalisasi ini? Sikap yang harus kita kembangkan untuk menyikapi era globalisasi. Yang pertama, kita harus mempelajari dulu tentang dampak positif globalisasi. Yang pertama, anak soleh, kemajuan teknologi menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, efektif, dan efisien, sehingga membuat produksi dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional. Kemudian apalagi, tingkat kehidupan yang lebih baik, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Dahulu di lahan pertanian orang-orang mencangkul sawahnya berhektar-hektar dengan menggunakan pacul. Sekarang anak soleh kita dapatkan ada traktor, hand traktor, traktor tangan, bisa traktor dalam bentuk mesin kayak mobil itu anak soleh. Kita tinggal duduk dan kemudian membawa traktor itu. Dahulu orang-orang tua kita menggunakan sapi. Sekarang anak soleh, orang-orang cuma duduk langsung membawa mobil traktor. Bisa juga menggunakan hand traktor yang dapat menghemat energi tubuh kita dan menghemat waktu. Apalagi dampak positif, meluaskan pasar untuk produksi dalam negeri. Yang kelima, kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan kehidupan manusia. Yang keenam, mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Apa-apa sekarang kita selalu bertanya, Mbak Google? Ada menggunakan ketik, ada juga menggunakan suara. Google, coba cari sekolah Al-Qalam. Wah, tiba-tiba saja muncul sekolah Al-Qalam berada di sini. Masya Allah. Yang ketujuh adalah meningkatkan pembangunan negara. Itu dampak positif globalisasi. Sedangkan dampak negatifnya anak soleh, semakin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia, baik melalui internet, media televisi maupun media cetak yang banyak ditiru oleh masyarakat. Rambut pirang berwarna-warni, apakah itu budaya Indonesia? Bukan. Baju setengah badan, rok di atas lutut, apakah itu budaya Indonesia? No.
Jadi semakin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia. Yang kedua, semakin lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian dan kesetiakawanan sosial, sehingga dalam keadaan tertentu darurat, misalnya sakit, kecelakaan atau musibah, hanya ditangani oleh segelintir orang. Dahulu anak soleh mau bangun rumah, mau diangkat rumah, orang-orang semuanya berlomba-lomba untuk membantunya. Namanya kegiatan poka dulu. Wah, kalau di kegiatan yang kita masuk secara umum namanya kegiatan gotong royong. Nilai sosialnya tinggi sekali. Bukan lahan satu kampung yang kemudian membuka lahan, ditebang pohonnya, lalu kemudian dibajak tanahnya dengan menggunakan pacul atau dibajak oleh hewan ternak seperti kerbau atau sapi. Yang ketiga adalah maraknya penyelundupan barang ke Indonesia. Maraknya penyelundupan barang. Kita lihat karena ada namanya bea cukai, sehingga produk yang harganya seharusnya 5.000 menjadi 7.000 atau menjadi 10.000, 2 kali lipat. Akan tetapi anak soleh, para pedagang yang nakal, mereka memanfaatkan ini, sehingga mereka menyelundupkan barang dari harga 5.000, mereka tetap juga mendapatkan nilai yang sama 5.000 tanpa kemudian ada pajak, bea atau bea cukai yang harus dibayarkan kepada negara. Ini ulah-ulah pedagang nakal ini. Perusahaan dalam negeri lebih tertarik bermitra dengan perusahaan dari luar. Akibatnya kondisi industri dalam negeri sulit berkembang. Yang keempat, menghambat pertumbuhan sektor industri. Yang kelima, terjadinya sikap mementingkan diri sendiri, individualisme. Yang keenam, timbulnya sikap bergaya hidup mewah dan boros karena status seseorang di dalam masyarakat diukur berdasarkan kekayaannya. Yang tujuh, mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara. Kira-kira globalisasi bermanfaat atau tidak? Apa manfaat globalisasi bagi manusia di berbagai belahan dunia? Perhatikan di sekitar kita. Ketika kita berbelanja di supermarket, kita menemukan berbagai makanan dan barang yang diproduksi dari luar negeri. Aneka pasta dari Italia, keju dari Belanda, kursi plastik dan lain sebagainya. Kain dan perabot hasil karya pengrajin daerah pun semakin terkenal di mancanegara. Kemudian dalam pertukaran produk merupakan salah satu hal positif dari globalisasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih menandai dimulainya era globalisasi. Telepon, satelit, televisi, dan jaringan internet membawa berita dari belahan dunia lain tanpa jeda waktu. Setiap detik, setiap menit kita menyaksikan berita terbaru dari dalam maupun dari luar negeri. Dalam sekejap, berita penting dan populer tersampaikan ke segala penjuru dunia. Namun anak soleh, perlu kita waspadai. Globalisasi dapat mempengaruhi kebudayaan manusia di sebuah negeri. Masuknya pengaruh asing secara tidak langsung akan membawa perubahan budaya dalam masyarakat. Perubahan budaya bisa menjadi pengaruh positif, namun tidak mungkin membawa pengaruh negatif. Saat ini di kota besar di Indonesia, anak-anak muda gemar menikmati tayangan dari Korea. Mereka juga meniru cara berpakaian muda-mudi dari Korea. Apakah sesuai dengan nilai-nilai dalam budaya Indonesia? Belum tentu. Ya kan? Belum tentu. Joget-joget kayak begitu, salto-salto kayak begitu. Apakah sesuai dengan budaya Indonesia? Padahal tari-tarian Indonesia lemah lembut, ugel, lontang dan lain sebagainya, itu tarian gerakan yang lemah lembut, lemah gemulai. Ada juga tarian perang, ada juga tarian saman, itu ada tarian kecak. Tidak ada yang kemudian kita lihat tarian-tarian yang kemudian bisa berbau, kita katakan sebagai sesuatu yang tidak pantas, atau bisa jadi sesuatu yang erotis. Pengaruh positif akibat globalisasi tentu akan memperkaya manusia di sebuah negeri. Namun tanpa benteng nilai budaya yang kuat,
Tidak mustahil nilai luhur sebuah bangsa akan luntur akibat globalisasi. Ingat itu anak soleh. Apa saja dampak positif dari globalisasi? Kita sudah mempelajari. Kita bisa menemukan makanan atau barang dari luar negeri serta mengetahui berita dari luar negeri dengan mudah. Itu kesimpulannya. Apa saja dampak negatifnya? Ini lihat anak soleh. Budaya negatif dari luar negeri dapat masuk ke Indonesia dengan mudah. Ini salah satu bentuk dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya tadi banyak yang Ustaz sudah jelaskan. Dampak negatifnya juga ternyata banyak juga. Maka oleh sebab itu kita harus filter dengan agama kita, dengan pengetahuan agama dan pengetahuan terhadap budaya luhur negeri kita. Oke? Mengapa globalisasi dapat mempengaruhi budaya bangsa? Karena keinginan untuk meniru budaya bangsa lain membuat budaya sendiri suatu bangsa berubah bahkan dilupakan jika tidak memiliki benteng yang kuat. Ingat itu. Kita harus punya pengetahuan terhadap agama, pengetahuan terhadap budaya di mana kita hidup dan berkembang. Maka oleh sebab itu anak-anakku sekalian soleh dan soleha, jikalau ada pertemuan-pertemuan dengan orang tua, perhatikan bagaimana cara mereka bertutur, bagaimana cara mereka bersikap. Ingat, lihat. Cara jalannya saja mereka atur anak soleh. Ketika mereka masuk ke rumah, mereka ketuk pintu, bersalam. Dan ketika mereka lewat di depan orang, mereka menjulurkan tangannya sambil mengucapkan tabia. Itu adalah ungkapan rasa sopan santun bahwa dia akan lewat dan berlalu di depan orang yang lebih tua atau mungkin yang setara ataupun lebih kecil sebagai wujud sopan santun. Tabi. Kemudian cara mereka bertutur kata. Orang-orang tua kita tidak ada yang bercanda berlebihan, tidak mengganggu temannya dengan ungkapan-ungkapan bahasa yang kita katakan sebagai olo-olo, pare-are dan lain sebagainya. Tidak ada seperti itu. Oke? Selanjutnya anak soleh, Ustaz ingin perhatikan halaman 76. Mengapa globalisasi menjadi tantangan tersendiri untuk kita? Mengapa globalisasi menjadi tantangan tersendiri? Silakan diisi di sini. Karena apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi? Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi? Kita harus mengisinya. Kita harus menangkisnya budaya asing itu dengan budaya luhur bangsa kita dan pengetahuan agama yang mumpuni. Yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi adalah salah satunya adalah menggunakan produk teknologi secara bijak. Itu lagi. Oke anak soleh, ini silakan diisi sebagai tugas. Oke? Halaman 76. Buku tema 4. Oke, anak soleh, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.